Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farda Nur Anissa dari kelas 11D, NIS 18040. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang suppositoria. Yang pertama itu ada pengertian atau definisinya. Suppositoria adalah obat solid atau padat yang berbentuk seperti peluru yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya dia itu meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Adapun bahan dasar dari suppositoria yang umum digunakan adalah lemak coklat atau biasa dikenal dengan oleum kakao, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran polietilen glikol berbagai bobot molekul dan ester asam, lemak, polietilen glikol. Bahan dasar lain adalah surfaktan non-iokonik yaitu ester asam, lemak polioksetilen sorbitan, dan polioksetilen stearat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum. Yang pertama itu ada faktor fisiologi. Faktor fisiologi yaitu rektum yang mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas padarnya rendah, maka diutamakan permeable terhadap obat yang tidak terionisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Yang kedua ada faktor fisika kimia dan dari obat dan basis. Ada dua, yaitu kelarutan obat dan kadar obat dalam basis. Kelarutan obat yaitu obat yang mudah larut dalam lemak lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Sedangkan kadar obat dalam basis, bila kadar obat naik maka absorpsi obat makin cepat. Yang ketiga ada ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang keempat ada basis suppositoria. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak akan dilepas segera ke cairan rektal. Bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum, dan obat akan segera diabsorpsi serta kerja awal dari aksi obat akan segera nyata. Bila obat yang larut dalam air dan berada dalam basis larut dalam air, kerja awal dan aksi obat akan segera nyata bila basis tadi segera larut dalam air. Selanjutnya ada bobot dan ukuran suppositoria. Bobot suppositoria bila tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk dewasa dan 2 gram untuk anak kecil. Biasanya suppositoria rektum panjangnya lebih dari 32 mm atau 1,5 inci yang berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Beberapa ada yang berbentuk peluru, torpedo, atau jari-jari kecil, atau tergantung pada bobot, jenis bahan obat, dan basis yang digunakan. Beratnya pun berbeda-beda. USP menetapkan untuk suppositoria rektum beratnya 2 gram untuk orang dewasa atau basis oleum kakao, sedangkan untuk bayi dan anak-anak ukuran dan beratnya setengah dari ukuran orang dewasa. Suppositoria vagina atau posonum biasanya berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut, beratnya 5 gram atau basis oleum kakao. Selanjutnya ada keuntungan jika pemakaian melalui rektum dibandingkan secara oral. Yang pertama itu cocok untuk bahan yang dirusak oleh pH ataupun aktivitas enzim dari lambung dan usus. Yang kedua, obat yang merangsang lambung dapat diberikan tanpa menimbulkan rangsangan. Yang ketiga, dapat menghindari first pass effect oleh hati. Yang keempat, cocok untuk pasien yang tidak dapat menelan obat. Yang kelima, efektif untuk pasien yang suka muntah. Adapun aksi lokalnya, yang pertama suppositoria
rektal, yang kedua suppositoria vaginal, dan yang ketiga suppositoria urektal. Aksi sistematiknya, rektum sering digunakan sebagai tempat absorpsi secara sistematik. Vagina tidak sering untuk tujuan ini. Sirkulasi vena dari rektum atau vena hemoroidal inferior dan tengah mengalir jari ke vena java. Suppositoria rektum dan efek sistematik menghilangkan asma atau aminofilin teofilin yang menghilangkan rasa mual. Selanjutnya ada suppositoria dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi. Dapat digunakan sebagai bahan dasar vaginal suppositoria, tidak melebur pada tubuh, perlu penambahan pengawet atau nipagin karena bahan dasar ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Bahan dasar ini dapat juga digunakan untuk pembuatan uretra suppositoria dengan formula gelatin 20 bagian, gliserin 60 bagian, air yang mengandung obat 20 bagian. Suppositoria ini disimpan dalam DWTR atau dalam wadah tertutup rapat. Sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Kenaikan sebagai bahan dasar suppositoria efeknya yang cukup lebih lambat, melunak, lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh jika dibandingkan dengan oleum kakao. Keburukan sebagai bahan dasar suppositoria cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higroskopis yang dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi. Jaringan memerlukan tempat untuk melindunginya dari udara lembab supaya terjaga bentuknya dan konsistensinya. Dalam FIED5 formula, suppositoria gelatin tergliserin bahan obat dapat dicampur ke dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi dengan menambahkan sejumlah tertentu kepada bahan pembawa yang terdiri dari 70 bagian gliserin, 20 gelatin, dan 10 bagian air. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kristal oleum kakao. Bentuk kristalnya itu A atau alfa terjadi bila lelehan oleum kakao tadi didinginkan dengan segera 0 derajat Celcius. Titik leburnya itu 24 derajat Celcius atau literatur lain 22 derajat Celcius. B atau beta bila lelehan terjadi bila lelehan oleum kakao tadi diaduk-aduk pada suhu 18 derajat sampai 23 derajat Celcius. Titik leburnya itu 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. B atau stabil, beta stabil terjadi dari perubahan perlahan-lahan bentuk disertai kontraksi volume 34 derajat sampai 35 derajat Celcius. Titik leburnya itu literatur lain 34,5 derajat Celcius. G atau gamma perbandingan lelehan oleum kakao yang sudah didinginkan 20 derajat Celcius. Titik leburnya itu 18 derajat Celcius. Pemakaian air sebagai pelarut obat dengan bahan dasar oleum kakao sebaiknya dihindari karena yang pertama itu menyebabkan reaksi antara obat-obat dalam suppositoria. Yang kedua itu mempercepat tengiknya oleum kakao. Yang ketiga, bila airnya menguap, obat tersebut akan mengkristal. Adapun keburukan oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria, yang pertama itu dia meleleh pada udara yang panas. Yang kedua dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama. Yang ketiga, titik lebur dapat turun atau naik bila ditambahkan bahan tertentu. Yang terakhir ada pembuatan suppositoria. Yang pertama itu pembuatannya mencetak hasil leburan.
Terus kompresi. Selanjutnya menggulung dan membentuk dengan tangan, lalu dikemas. Adapun keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya itu tidak mengiritasi atau merangsang. Yang kedua, dapat disimpan di luar lemari es. Yang ketiga, tidak ada kesulitan dengan titik leburnya jika dibandingkan dengan lemak coklat. Yang keempat itu tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak melemah pada suhu tubuh. Sedangkan kerugiannya itu dia menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa yang sangat menyengat. Hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan supositoria ke dalam air sebelum digunakan. Pada etiket supositoria ini harus tertera petunjuk basahi dengan air. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.